dan itu membangun motivasi orang bangkit untuk kembali menghadapi secara bersama-sama. Itu kan spirit yang bisa diambil dari KDM itu. Sosok Kang Deddy Anda menilai bisa membangkitkan semangat? Saya pikir ya, karena dia kan disambut di Padang, dia disambut, ya kan, itu semangat, walaupun dia tahu itu mungkin banyak harapan daripada yang diberi bantuannya yang mungkin tidak besar, tapi itu kan memberikan semangat. Ya, Anda tahu nggak di Sumatera Utara itu, Aceh, masyarakat Sumatera Utara itu lebih banyak membantu Aceh malah dia. Kalau saya mengatakan ini kan struktur kabinet juga, karena kan di awal saya juga sudah menulis juga kabinet sekarang ini kan terlalu gemuk dan nggak jelas kompetensinya. Ya, maaf cakap lah, nggak usah saya adakan kompetensinya. Bagaimana? Hanya karena pertimbangan politik, ya, karena ketua partai, karena ini dari apa? Duduk, ya, menghadapi kerja begini, gagap gugup gegep dia menghadapi persoalan. Begitu. Ini udah. Saya pikir udah saatnya juga Pak Prabowo ya resapel tuh, ya, resapel tuh. Yang perlu resapel tuh sekarang menurut saya itu Menteri Kehutanan. Itu resapel. Saya nggak ada lihat waktu dia dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR, saya ya nggak jawaban dia tidak smart, tidak menguasai lapangan, ya, tidak menyelesaikan menjawab persoalan, sehingga memang dibombardir oleh DPR itu, ya, itu sebetulnya Pak Prabowo harus sudah menyadari itu, ya, itu harus, ya udahlah, kalau bisa yang kementerian-kementerian yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat, yang berhubungan dengan hajat alam segala macam, ya kasih yang profesional, ya, yang punya kompetensi tinggi, tak usah dari partai lagi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, dan lingkungan. Publik dalam 3 pekan terakhir ini terfokus perhatiannya pada bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Perbincangan di media sosial, bahkan publik menangkap kesan pemerintah begitu lamban, termasuk untuk menetapkan apakah ini bencana nasional. Pemerintah pusat bisa mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasinya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Di tengah situasi seperti itu, publik juga melihat rasa solidaritas sebangsa dan setanah air tetap masih tumbuh di kalangan masyarakat. Pekan yang lalu, Kang Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM turun ke Sumatera Barat, lalu ke Sumatera Utara, ke Sibolga, dan terakhir ke Provinsi Aceh. Dia mendarat di Langsa. Menyusul Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta membantu para mahasiswa yang berasal dari ketiga provinsi itu. Dan terakhir DPRD Solo di Jawa Tengah juga melakukan penggalangan dana. Ini hal-hal menarik. Dan soal kegagapan pemerintah pusat ini kita akan coba konfirmasi dengan pakar kebijakan publik kita, Dr. Ghazali Husni Situmorang. Ya. Bang, Ya. publik menangkap ini ada kegagapan. Ya. Pemerintah merespon penanganan korban-korban bencana dari soal listrik, dari soal segala macam. Bahkan sampai hari ini, setelah 2 pekan berlalu, masih ada daerah-daerah yang terisolir. Iya. Dan tentu saja Indonesia bukan baru pertama kali mengalami bencana. Di sebelumnya juga
ada bencana tsunami misalnya, kemudian di Jogja dan lain sebagainya, tetapi rasa kepuasan publik itu terjawab dengan langkah-langkah pemerintah. Sebenarnya ada nggak sih mekanisme pengaturan bencana ini seperti apa nih Bang? Jadi bencana ini sebetulnya sudah diatur dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu lahir tahun 2007, nomor 24 tahun 2007, yaitu 2 tahun sesudah bencana tsunami. Kenapa undang-undang lahir? Karena memang ada kegagapan regulasi. Pada saat kejadian bencana tsunami di Banda Aceh, kemudian juga bencana gempa bumi di Bantul dan Klaten, ya, di Aceh itu 26 Desember 2004, di Bantul itu 7 Mei 2006. Ya, itu memang sangat dahsyat, ya. Kalau di Aceh itu serangan itu datang dari laut, gelombang air besar karena membelahnya laut yang mengalami gempa bumi, itu menimbulkan gelombang besar dan mencari tempat yang terendah. Mendaratlah dia di Banda Aceh. Wah, itu luluh lantak. Saya kebetulan hari kedua sudah di sana dan melihat situasi itu. Di Bantul itu memang rumah, saya lihat dari atas, dari helikopter itu macam kerupuk. Jadi dia remuk ke bawah rumahnya itu, ya, karena pola gempa tektoniknya. Nah, waktu itu tidak ada undang-undang tentang penanggulangan bencana, tetapi kesiagapan itu di take over oleh namanya Bakornas PB, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Yang waktu itu memang ketua Bakornas itu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden. Jadi figur wakil presiden ini figur orang juga sangat menentukan, sehingga mobilitas itu cepat bergerak. Ya, itu saya akui karena saya adalah orang yang terlibat langsung sebagai salah satu yang ikut menangani di Kementerian Sosial. 2007 lahirlah undang-undang. Undang-undang ini memberikan penguatan yang sangat kuat. Saya katakan sangat kuat kepada BNPB. Jadi BNPB itu kalau dia dalam keadaan terjadi bencana, dia itu kekuasaannya itu luar biasa. Baca saja, simak aja Undang-Undang Nomor 24 itu. Ya, kalau kejadian bencana dalam keadaan terjadi bencana, maka itu semua di bawah kendali BNPB. Nah, BNPB ini hanya satu di atas dia, Presiden. Jadi pada saat terjadi bencana, Kepala BNPB dapat melapor ke Presiden, diminta atau tidak diminta. Nah, itu undang-undang mengatur begitu pentingnya. Nah, oleh karena itu wajarlah kalau misalnya sekarang ini banyak bertanya kenapa tidak ada kebijakan untuk diterbitkannya penanggulangan bencana yang sifatnya nasional. Nah, kan gitu. Nah, itu yang nanti mau kita analisis lebih dalam lagi. Secara umum, Ya, berdasarkan pengalaman, langkah-langkah pemerintah ini apa yang bisa Anda lihat, Anda analisis nih? nah, kalau kita lihat kejadian ini memang keterlambatan ini soal informasi. Ya, sebetulnya informasi kita canggih. Ya, kalau dulu tidak sehebat ini medsos. Melalui medsos kan sekarang itu dapat kita peroleh informasi. Kalau dulu kan 20 tahun yang lalu tidak seperti sekarang, ya. Nah, sebetulnya medsos itu bisa dipakai oleh pemerintah untuk mendeteksi dini, untuk melakukan mitigasi maupun langkah yang lebih cepat untuk penanggulangannya. Tetapi yang lucunya malah di media heboh berita Kepala BNPB mengatakan di medsos saja yang heboh, tetapi kenyataannya tidak begitu, walaupun kemudian dia ralat. Saya baca itu, tapi itu mengindikasikan bagaimana BNPB ini sudah kehilangan jati dirinya yang seharusnya
apapun bentuk berita dia kewaspadaannya itu harus tinggi. Itu habitat BNPB. BNPB kan seharusnya Ya, rambu kerjanya, ya, aturan utamanya Ya. itu undang-undang penanggulangan bencana itu kan. ya. Apa di undang-undang itu mengatur komunikasi atau koordinasi seperti kan ini kan penanggulangan bencana ini ada di daerah, ada di pusat. Ya, jadi gini, BNPB itu dia bekerja di 3 area. Area prabencana itu mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, early warning system itu dia bangun. Itu ya, itu dulu ada relawan namanya Taruna Siaga Bencana. Kita kerjasama dengan BNPB pelatihan. Kita dulu punya relawan Tagana itu sampai 50.000 orang. Seluruh Indonesia kita mobilisasi. Tapi kemarin saya amati, saya cermati, nampaknya nggak nampak lagi itu peran Taruna. Masih ada Ya. para relawannya atau Nah, sudah itu tidak ada lagi? itu. Saya tidak tahu apa berganti baju. Kemudian saya juga dulu PDIP punya Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Ya, itu ketuanya waktu itu ya saya kenal baik, sudah meninggal dunia. Ya, itu dulu aktivitasnya luar biasa. Ini sekarang tidak nampak saya. Malah sekarang relawan yang banyak tuh relawan Jokowi kan. Nah, saya lihat juga ada nggak relawan Jokowi terjun di situ? Nggak ada juga. Ya sih. Nah, dulu waktu tsunami, relawan FPI ada, iya kan? Itu malah mayat itu dia pikul, dipegang itu, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa, dia angkut, dia kuburkan baik-baik. Sampai Pak SBY waktu itu memberikan apresiasi kepada PI. Sekarang FPI kan sudah dikubur. Tapi masih beredar di masyarakat kabarnya FPI yang sekarang, bukan ya, Front yang Pembela Islam. lain bentuk lah. Ya, lain bentuk. Ada juga turun ke daerah, Pak. Ya itu lain bentuk ya. Jadi ini apa motivasi? Jadi kalau dia motivasinya adalah jihad beramal, jihad apa itu memang akan nampak dia. Ya. Nah, kasus di Aceh ini terutama di Bener Meriah dan terus Tamiang itu memang luar biasa. Setelah saya lihat data-datanya dengan saya bandingkan dulu, memang itu berat sekali. Ya, situasi itu sangat tragis ya. Bahkan sekarang ini video-video baru muncul lagi karena sudah bisa jaringan Internet sudah hidup lagi. Oleh itu malah bertambah lagi informasi yang lebih lengkap lagi tentang bagaimana bermeter-meter timbunan lumpur itu masih ada. Bayangkan dalam analisis saya di dalam lumpur itu akan masih ada mayat manusia yang Sangat mungkin ya masih ada. Nah, itu tinggal nanti bagaimana setelah bencana ini ya kondisi kesehatan masyarakat ya, belum lagi kita lihat di Tamiang itu mobil-mobil ya yang bertumpuk dan sebagainya. Nah, ini kan memang harus ditangani dengan cepat. Militer memang penting, tetapi TNI tidak bisa menyelesaikan semuanya. Dengan kekuatan 30.000 orang itu nggak bisa. Ya, harus gerakan masyarakat harus dibangun, mobilisasi masyarakat harus dibangun. Kalau dulu waktu tsunami itu hampir semua provinsi bergerak itu. Sebagai orang yang Ya. juga banyak terlibat di pembentukan BNPB, Anda melihat BNPB yang sekarang ini apakah mereka bekerja sesuai dengan panduan dan perintah undang-undang? Kalau BNPB-nya dia sudah punya pedoman. Saya sudah baca pedomannya, saya sudah baca semua regulasinya, saya mulai dari Undang-Undang PP 2122 ya dan 17 dan itu sudah diatur tentang finansialnya segala macam. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, saya tidak tahu persis apakah memang posisi BNPB itu benar-benar dioptimalkan perannya oleh Presiden. Kuncinya di situ ya. Karena saya mencermati Presiden perintah langsung kepada tim Satgas PKH, Jenderal Sapri Samsudin, perintahkan Panglima TNI, kerahkan TNI, baru di backup oleh BNPB.
Jadi forum terdepan Dalam bayangan saya, secara tata kelola pemerintahan itu yang pas itu ya perkuat posisi BNPB ini. mestinya tentara di BKO kan ke BNPB. Ya seharusnya BNPB itu memerintahkan itu semua untuk mobilisasi karena dia yang menguasai secara administratif dan juga secara teknis, karena dia memang menangani BNPB itu ya, menangani bencana itu merupakan di situ dimensi mereka untuk bekerja. Nah, saya bisa memahami kenapa, karena anggaran BNPB ini memang sekarang juga menurun. Dulu suatu 2019 2018 ya, itu masih bagus anggarannya, karena Covid dapat dia sampai 11-12 triliun. Dan itu 20 masih bagus. 21 22 nyungsep sampai dengan 24 ini, tahun 2024 tinggal 2,1 triliun. Ya, dan saya coba baca-baca di media, Menteri Keuangan mengeluarkan dana kontingensi tidak? Karena setahu saya biasanya itu pemerintah menyediakan dana kontingensi, dana yang siap pakai yang ada di Menteri Keuangan, yang setiap saat dapat dikeluarkan jika kejadian bencana nasional maupun lokal. Ya, bencananya itu ya tinggal nanti mau ditetapkan bencana nasional otomatis. Ya, nah ini mungkin ini juga kalau mau ditetapkan bencana nasional harus dibentuk dana kontingensinya kan itu persoalannya. Nah, yang kedua, ini kan akhir tahun anggaran Desember, ya mungkin sudah habis dana sektor untuk ikut membackup itu. Tetapi 2004 yang lalu juga kejadian Desember loh, 26 Desember, ya ini kan November, akhirnya di akhir tahun juga. Tapi karena waktu itu pemerintah terus sudah membuka diri dan dukungan internasional luar biasa, karena itu memang kejadian tsunami itu sudah di daerah Thailand di sana ya, beberapa negara tetangga ya memang sudah terbuka dan masuk bantuan asing ya. Nah, kali ini presiden kita nampaknya tidak berkenan bantuan asing. Ini yang nampaknya menyebabkan Mualim agak kecewa akan itu. Bagi saya soal bantuan asing itu gak ada masalah ya, sepanjang dapat kita kontrol dengan jelas ya, karena memang ini kejadian sangat parah ya. Nah, saya itu hanya berpikir jangan karena pengelolaan ini tidak tepat secara manajerial, ditangani tidak secara tata kelola, maka kebijakan pembangunan yang sudah dirumuskan selama ini untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6% tahun depan ini bisa terganggu. Ini dua juga harus diperjuangkan kan ya. Bagaimana pengelolaan bencana ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan mobilisasi masyarakat, dengan bantuan semua orang, tapi tidak mengganggu cash flow pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang 6%. Saya beri saran, artikel saya kemarin itu saya katakan, kan Menteri Kehutanan mengatakan ada 1.000 pengusaha, ya kan, deforester yang memang hantu hutan itu kan, yang rusak hutan ya, nah 1.000 panggil aja itu ya. BNPB sudah menghitung angka 51 sampai 52 triliun. Suruh 1.000 itu kumpul mereka, panggil kejaksaan, talangi bersama supaya tidak mengganggu cash flow APBN. Kalau nggak mau tangkap, masuk bui ya. Mau bukti apa? Buktinya itu tuh gelondongan itu segala macam itu nggak ada ya, gelondongan kayu-kayu segala macam yang begitu hebatnya itu di semua titik, itu kan bukti nyata. Nah, apalagi di tengah rumitnya situasi itu ya, pengambilan kebijakan pemerintah pusat yang kita tangkap ini memang gagap kelihatannya, tetapi respon masyarakat, kesetiakawanan sosial kita memang masih cukup kuat. Abang menangkap seperti apa? Misalnya ada tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi yang tanpa perintah dan itu di luar yurisdiksi dia, kalau dia langsung melakukan itu.
Komentar abang seperti apa? Ya, gini, mungkin dalam sistem perencanaan APBD-nya dia punya dana kontingensi. Jawa Dana Barat itu. bencana Jawa Barat itu dia bantu sebagian untuk saudaranya di Sumatera. Yang lain pun sebetulnya ya kalau mau bisa saja, tapi mungkin masih mikir-mikir. Nah, kan kita kan motivasi orang kan macam-macam. Ya. Yang penting sebetulnya bukan soal besar kecilnya. Besar kecilnya itu relatif, ya. Tetapi semangat, spirit, dan itu membangun motivasi orang bangkit untuk kembali menghadapi secara bersama-sama. Itu kan spirit yang bisa diambil dari KDM itu. Sosok Kang Deddy Anda menilai bisa membangkitkan Ya, semangat? saya pikir ya, karena dia kan disambut di Padang, dia disambut, ya kan, itu semangat walaupun dia tahu itu mungkin banyak harapan daripada yang diberi bantuannya yang mungkin tidak besar, tapi itu kan memberikan semangat. Ya, Anda tahu nggak di Sumatera Utara itu, Aceh, masyarakat Sumatera Utara itu lebih banyak membantu Aceh malah dia. Itu saya dapat laporan sendiri, informasinya. Ya, Gubernur mengakui banyak masyarakat Sumatera Utara yang membantu Aceh, walaupun Aceh juga mengalami musibah. Ya, betul kan? sedangkan gubernurnya sendiri menghadapi apa itu ya, menghadapi mereka yang mengalami musibah itu pendekatannya juga menimbulkan berbagai isu yang tak bagus. Bukankah di daerah juga ada badan penanggulangan bencana yang bisa berkoordinasi ke? Jadi gini, mekanisme untuk ditetapkannya bencana nasional itu memang tidak bisa serta-merta. Itu harus ada usulan pernyataan dari gubernur, ya, sebagai penanggung jawab bencana daerah, ya, meminta kepada presiden, ya, agar ditetapkan sebagai bencana nasional dengan analisis, ya, dapat laporan dari kabupaten yang terdampak segala macam, sehingga Pemda sudah tidak sanggup, tidak punya anggaran, tidak SDM-nya tidak cukup, ini segala macam sarana prasarana tidak cukup, sehingga ini perlu didukung oleh pemerintah pusat. Ketidaksanggupan itu kan sudah diungkapkan secara lisan oleh Gubernur Aceh, Muhalim. Secara administratif itu harus dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis kepada presiden. Ya, nah, saya nggak tahu apakah mungkin secara lisan sudah diomongin, mungkin presiden bilang udahlah nggak usah lah, kata Nggak jadi bikin surat. karena kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu sehingga nggak jadi dia buat. Tapi kalau dia buat suratnya, mekanismenya itu BNPB harus segera merespon 1 kali 24 jam untuk dibahas, dikaji. Karena di BNPB itu ada tim ahli. Tim ahli itu dengan keputusan presiden. Ya, dulu saya masih aktif menjabat, saya termasuk yang salah satu tim ahli di situ. Itu yang mengkaji, ada dari universitas, ahli bencana segala macam, di situ dikumpulkan itu. Termasuk lintas kementerian. Iya, lintas kementerian dan universitas itu ada. Jadi itu 1 kali 24 jam dianalisis, kemudian dibawa ke dalam rapat koordinasi nasional, tentu di bawah koordinasi Menko kalau dulu tuh ya Menko Kesra lah, sekarang mungkin Menko PMK lah yang lebih tepat. Di situ digodok dan diputuskan, direkomendasikan memang ini sudah wajar bencana nasional, sampaikan ke presiden. Presiden tinggal pilihannya menolak atau menerima. Kalau menerima maka berlakulah itu, ya, maka segala persyaratan untuk mobilisasi itu berlangsung dengan baik, ya. Nah, sebetulnya penanganan bencana nasional itu tidak selama-lamanya. Yang saya tahu aturannya itu biasanya paling lama 3 bulan. 3 bulan, kalau nanti diperlukan lagi dapat diperpanjang, ya, itu sebetulnya begitu. Jadi kalau dalam 3 bulan itu dia sudah bisa menangani masalah secara baik, mungkin diturunkan statusnya, ya. Tetapi undang-undang itu memang mengharuskan tahapan itu ada. Seperti Gunung Merapi itu kan kalau dia mau meletus kan dikatakan dia waspada, nggak boleh lagi dibilang nggak waspada kalau sudah nampak apa ya kan gitu, ya kan tahapan itu. Nah, bencananya begitu. Kalau sudah indikasinya udah seperti itu, nggak bisa dibilang nggak bisa. Kalau untuk pendapat saya ya, nggak bisa. Itu sama dengan Gunung Merapi. Kalau sudah keluarnya Gunung Merapi segala macam dikatakan dia tidak waspada, ya. Nah, itu memang kalau udah memang hancur begitu, udah ada 52 kabupaten yang
terdampak, ya saya pikir tidak ada salahnya. Ya, itu dinyatakan bencana nasional. Abang tadi menyebut figur pemimpin. Ya, Itu juga menentukan naik turunnya semangat masyarakat yang ya. terdampak bencana. Apa kita ini mulai miskin figur pemimpin yang dibutuhkan untuk mengangkat semangat Ya. masyarakat? Jadi begini, pengamatan saya, Pak Prabowo ini sekarang ini akhirnya menjadi figur sentral. Ya, seharusnya dalam situasi ini dia berbagi peran dengan wakil presiden. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau wakil presiden yang turun ke Aceh jadi apa? Serba salah mungkin itu juga. Ya, dia mau ngomong apa? Ya, nah itu kan beban kan? Beban. Dulu SBY ringan dia kena peran Pak Jaka itu Pak JK luar biasa, ya, termasuk penyelesaian di Aceh, Helsinki dan segala macam, termasuk yang di Pak SBY itu tinggal dia menata, memanage, mengorganize itu. Tapi kalau sekarang ini akhirnya kan Pak Prabowo terpaksa bolak-balik dari luar negeri, balik lagi sesudah Aceh, ke luar negeri lagi, dia balik lagi. Kita doakan dia tetap sehat walafiat lah. Kalau dia sakit, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kondisinya Republik ini. Kenapa Pak Ya, Presiden tidak memerintahkan aparatnya itu? nah, Terakhir masih tetap dia mengerahkan TNI. Gitu. kalau saya mengatakan ini kan struktur kabinet juga. Karena kan di awal saya juga sudah menulis juga kabinet sekarang ini kan terlalu gemuk dan nggak jelas kompetensinya. Ya, maaf cakap lah, nggak usah saya adakan kompetensinya. Bagaimana? Hanya karena pertimbangan politik, ya, karena ketua partai, karena ini dari apa? Duduk, ya, menghadapi kerja begini, gagap gugup gegep dia, menghadapi persoalan. Begitu. Ini udah. Saya pikir udah saatnya juga Pak Prabowo ya resapel tuh, ya, resapel tuh. Yang perlu resapel tuh sekarang menurut saya itu Menteri Kehutanan. Itu resapel. Saya nggak ada lihat waktu dia dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR, saya ya nggak jawaban dia tidak smart, tidak menguasai lapangan, ya, tidak menyelesaikan menjawab persoalan, sehingga memang dibombardir oleh DPR itu, ya, itu sebetulnya Pak Prabowo harus sudah menyadari itu, ya, itu harus, ya udahlah, kalau bisa yang kementerian-kementerian yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat, yang berhubungan dengan hajat alam segala macam, ya kasih yang profesional, ya, yang punya kompetensi tinggi, tak usah dari partai lagi. Kementerian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Ya. pasca bencana, Ya. misalnya Menteri Kesehatan nampaknya tidak muncul ini. Padahal instalasi rumah sakit banyak yang ambruk, tidak berfungsi. Nah, itulah. Jadi kalau kita lihat kemarin, ya, waktu Presiden ke Medan, ya, nampaknya Menteri Kesehatan nggak ada, ya. Yang ada kan Setidak-tidaknya tidak terlihat di kamera. di kamera. Kalau Menteri Sosial sekilas nampak lah. Menteri SDM bahkan ada itu. Mr. SDM ikut, ya kan. Yang sempat mengatakan, saya dengar itu di Rut PLN mengatakan besok jam 12 siang 00 listrik hidup semua. Ternyata nggak hidup. Ya nggak hidup kan. Nah itu, ya begitulah, ya. Nah, habis. Menkes termasuk yang Anda rekomendasikan untuk di resapel karena ternyata tidak punya respon cepat. Kalau mau diikuti banyak lagi. Jadi kalau waktu bencana dulu ya tsunami itu, beberapa menteri itu memang tidur di kantor gubernur itu, ya, di situ mereka bergantian membuat posko di situ. Kali ini kan
Ya bayangan saya rombongan presiden rame. Presidennya pulang ikut pulang. Nah, itu ada pola yang berbeda lah ya. Jadi apa ya, rasa tanggung jawabnya itu tentu memang perlu apa ya, perlu lagi rasa memiliki terhadap tugas itu yang lebih apa ya, lebih dalam. Saya pikir itu yang penting. Di publik, di media sosial juga berkembang. Ya. Jangan-jangan para pejabat terutama di daerah itu penuh rasa ketakutan juga Ya. karena banyak pengalaman. Ya. Kalau terlalu cepat, terlalu sensitif dan berani melangkah cepat, jangan-jangan seperti kepala dinas kesehatan di Sumatera Utara Ya. yang dikenal masyarakat tuh sangat cepat tanggap menangani COVID, sekarang masuk penjara. Jangan-jangan khawatir seperti itu, Bang? Ya, saya juga menganalisa ada seperti itu kekhawatiran ya. Kalau memang ini tidak dilindungi oleh payung hukum yang jelas, maka itu kenapa gunanya ada kebijakan menerbitkan bencana nasional itu? Maka akan diterbitkan dalam bentuk kepres. Kan keluar kepresnya. Dengan kepres itu juga menjadi dasar pengeluaran anggaran. Ya, dana-dana kontingensi itu keluar. Ya, sepanjang itu dikelola dengan baik dan sesuai dengan kondisi yang ada, didampingi oleh penegak hukum dan sebagainya, itu kan gak ada persoalan. Tetapi analisis saya, karena ini tidak dilindungi oleh adanya kebijakan ini sebagai bencana nasional, ya, pada saat sektor mengeluarkan anggaran yang memang itu anggaran itu terkadang menyimpang dari peruntukannya karena memang emergensi, ini belum tentu semua orang mau, ya, karena risiko. Ya. Risikonya dia bisa masuk penjara juga. Risikonya tidak sekarang, udah selesai, udah tenang, orang ada yang iseng-iseng aja. Ada aja LSM yang iseng-iseng atau siapapun lawan politik iseng-iseng, dia ngitung-ngitung bayar dulu waktu bencana ini kok sekian harganya, sekarang dia hitung sendiri, dihitung selisih, diangkat lagi di masalah, ya, heboh. Nah, mungkin saja di dinas-dinas itu seperti itu, atau kedua memang dinasnya udah nggak ada duitnya. Mana ada bupati aja nyerah kok. Bupati Tapteng itu coba tengok itu Washington tuh udah macam petani dia, bukan lagi macam bupati kuliah. Kembali seperti zaman dia jadi aktivis ya. Iya, udah dibau itu bertepuk baunya oleh KDM kan, sama anggota DPR dulu kan. Nah itu Oh dulu temenan ya, KDM dengan Masinton ya. itu kan keadaan yang memang dihadapi ya. Terakhir nih Bang, Ya, kita ingin komentar Abang, termasuk juga ya, kan bukan hanya masyarakat yang perlu kita tumbuhkan semangatnya, ya. para pejabat di daerah juga kan perlu kita tumbuhkan semangatnya. Apa saran-saran Abang pada para pejabat daerah, terutama untuk semangat, tak perlu khawatir, dan kalaupun di belakang hari kemudian dia masuk penjara karena menolong rakyatnya, itu kan sebagai amal yang luar biasa, dan itu menunjukkan leadership yang bertanggung jawab. Saran Abang? Ya, saya pikir dalam situasi sekarang ini dengan keterbukaan informasi, orang sudah bisa menilai lah. Ya, sudah bisa menilai apa yang dikerjakannya itu sesuatu yang benar atau ada sesuatu di balik itu. Jika dilaksanakan secara terbuka, melibatkan banyak pihak dan dipertanggungjawabkan dengan cepat, ya, saya pikir nggak ada masalah. Dan tentu masyarakat yang dibantu itu kan akan turut mendoakan. Itu kuncinya, akan turut mendoakan agar semua berjalan dengan lancar, ya. Bayangkan kita berhadapan dengan peradaban yang saya maksudkan adalah kalau hilang satu kampung, dua kampung, itu kan luar biasa, udah nggak ada jejak lagi, sehingga dibuat pemukiman baru. Ini kan membangun ini kan nggak mudah, ini kan harus semua pihak harus terlibat, masyarakat setempat, ya. Jadi itu seperti di Tamiang dan Bener Meriah, itu kan
memang kalau nggak ditangani dengan cepat, wabah penyakit segala macam Dan faktanya pemerintah daerah nggak kuat, Bang. tidak mampu. Kalau udah bayangkan puskesmasnya hancur, rumah sakitnya hancur, mau kemana? Nah ini kan kalau mengandalkan kekuatan pemerintah daerah, udah jelas keadaan udah nol, udah zero. Tentu harus ada dukungan. Tentu dukungan pertama dari kabupaten daerah sekitar yang tidak terkena. Yang kedua tentu provinsi yang sekitar. Dan itu pemerintah pusat, masyarakat. Kalau itu diorganize dengan baik, yang mengorganisasinya inilah BNPB. Harus itu sumbunya yang mengelola itu dengan baik, BNPB dan dan badan daerah penanggulangan bencana. Ya, itu bersama-sama dengan LSM, dengan para pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir cepat recovery-nya akan cepat. Ya, nanti direncanakan rumah-rumah hunian sementaranya di mana, supaya jangan terus-menerus dia di pengungsian. Nanti lama-lama di pengungsian jadi objek mencari apa ini? Mencari sedekah. Ya Tidak kan? sehat, Bang. Lama-lama nanti di jalan banyak lah itu yang mengedarkan segala macam untuk pengungsian ini. Sengaja pengungsian itu dipelihara untuk tidak. Itu juga pola-pola itu harus kita perhatikan. Cepat dibuat rumah hunian sementara, karena rumah yang baru kan tidak mudah di pemukiman baru. Dibuat hunian sementara untara itu, ya, yang bisa tahan setahun setengah, sehingga dia bisa hidup layak, manusiawi, ada WC-nya, ada airnya. Itu jangan terus menerus di tenda-tenda pengungsi. Itu juga nggak sehat dan tidak beradab. Nah, itu pengalaman saya menghadapi situasi di pengungsian itu memang menjadikan lah. Ya, itu memang dalam keadaan betul darurat. Ya, hindari juga udah dapur umum itu juga nggak seterusnya ada dapur umum. Nanti lah lama-lama masyarakat itu dia buat dapur sendiri, ya, masak sendiri, supaya keluarga itu berkumpul kembali dalam suasana yang lebih normal. Nah, itu kapan itu siapa yang paling bertanggung jawab? BNPB dan Kementerian Sosial. Itu berperan Kementerian Sosial. Apakah peran itu bisa diambil oleh Kementerian Sosial? Saya nggak tahu. Karena nampaknya Kementerian Sosial lebih sibuk mengurus sekolah rakyat. Aneh itu. Jadi memang apalah ya, kalau bisa kita bekerja sesuai dengan fungsinya, ya itu akan lebih menyelesaikan persoalan. Apakah sudah tidak terlambat BNPB untuk mengusulkan sebagai bencana nasional kepada Presiden? Masih belum. Karena karena ini kan sekarang tahapannya ini kan masih dalam tahap yang disebut dengan kerja bencana menuju transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Transisi, ya. Yang paling berat dalam suatu bencana itu sebetulnya adalah memang tahap yang terakhir ini. Pasca itu paling berat, paling memerlukan biaya yang besar, karena kita harus merecovery, ya, trauma masyarakat, ya, kemudian anak-anaknya yang harus juga dicegah terjadi trauma, pemulihan perubahan kehidupan, interaksi sosial ekonominya. Dan itu bagaimana dia dulu bekerja tidak bekerja sehingga dia bisa bekerja, ya, ekonominya itu kan itu paling berat, ya. Dari apa yang saya lihat itu yang paling lama dan itu ditahan tanganan paling berat itu ya itu, ya. Maka itu kenapa kita lihat dulu itu Aceh itu kan penanganan rekornya itu kan bertahun-tahun, ya. Oleh Pak apa namanya itu ketua repnya itu Pak Kuncoro lupa sepak, ya. Pak Kuntoro itu, ya. Nah itu paling berat. Jadi ini untuk daerah-daerah tertentu beberapa kabupaten itu memang parah sekali. Baik, Bang Azali, kita tunggu saja apakah BNPB tetap bersikukuh tidak mau mengusulkan bencana nasional kepada Presiden, atau bahkan mungkin mudah-mudahan pihak BNPB juga menyaksikan obrolan kita. Ya, jadi gini, jadi jangan kita juga terjebak soal status. Ya, nanti ribut kita berhari soal status nggak kerja. Yang penting kalau memang jelas tidak perlu dia dikategorikan bencana nasional, tapi penyelesaiannya
penanganannya itu memang tidak kalah dengan status bencana nasional. Itu Kepala BNPB harus mengutarakan itu terus-menerus. Jadi memang tugas BNPB itu setiap hari harus membangun komunikasi dengan masyarakat. Ya, apa yang sudah kerjakan ini terus melalui berbagai saluran itu harus dilakukan supaya dapat mengimbangi, mengalahkan rumor-rumor yang tentu cenderung negatif. Jadi dunia komunikasi sekarang itu harus berimbang, harus cepat juga, terus continue komunikasi kan harus dibangun. Itu ya. Jangan kalau uang yang nggak ada cekah, nggak ada keterangan pers, tidak ada komunikasi. Oh, nggak ada duitnya, lo nggak ada duitnya dicari dong. Bagaimana bisa? Banyak saya sering mau bantu, korporat mau bantu untuk jaringan komunikasi dengan Telkom, dengan apa semua bisa. Maka itu dikasih bintang 3 dia, dipanggil aja semua itu, ya harus buka komunikasinya dengan baik, ya. Saya pikir itu penting sehingga orang tahu. Oh, ingat dulu Kepala Pusat Penerangan BNPB namanya Sutopo almarhum. Itu kan dicintai masyarakat karena dia menjelaskan dengan runtut kejadian ini di berbagai bencana di Lombok, di apa. Itu penting diikuti orang, ya. Nah, itu saya mimpikan seperti itu yang terbangun dengan baik. Masuk di media bukan aja, dia media mainstream juga, di TV-TV juga harus setiap saat muncul itu, ya, berita-beritanya itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, opini bisa terbangun, kepercayaan meningkat, itu menambah semangat percepatan penyelesaian. Baik, terima kasih. Nah, Ada itu ya. dari Ya. pemirsa, kita nantikan saja apakah langkah-langkah berikutnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana seperti yang kita semua harapkan. Tetap untuk bisa berbagi, untuk tetap bisa saling menguatkan antar sesama rakyat Indonesia. Dan juga tetap ikuti telah menarik lainnya seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.